Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat dengan NIM 231220094. Sini saya akan mempresentasikan desain penelitian saya di mata kuliah Matopen. Berjudul Sistem Deteksi Dini Kesulitan Belajar Berdasarkan Pola Nilai Menggunakan Algoritma Clustering. Oke, langsung saja kita ke presentasinya di sini. Eh, kita ke latar belakang. Pendidikan mengembangkan potensi peserta didik. Identifikasi kesulitan belajar saat ini sering manual sehingga lambat atau subjektif. Data nilai digital tugas UAS menyimpan pola yang dapat dilakukan untuk dideteksi menggunakan data mining. Oke, saya agak jelaskan sedikit di sini. eh, di latar belakang terutamanya selama ini kan identifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar masih dilakukan secara manual, sering manual oleh guru atau wali kelas kan, dengan mengamati nilai satu persatu. Cara ini memakan waktu, rentan, subjektif, dan biasanya baru disadari setelah nilai peserta didik sudah sangat rendah. Jadi penanganannya terhitung lambat atau terlambat gitu singkatnya. Eh, Padahal hampir semua sekolah sudah punya data digital untuk nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan kehadiran yang tersimpan di dalam sistem akademik atau sekarang yang namanya e-raport atau electronic report. Gitu. Data ini menyimpan pola tersembunyi yang bisa dimanfaatkan untuk mengenali peserta didik yang beresiko dan diolah dengan pendekatan yang tepat. Salah satu pendekatannya yaitu data mining, khususnya teknik clustering dengan algoritma K-means yang sudah banyak dipakai pada penelitian sejenis untuk mengelompokkan data akademik. Namun, mun, eh, penelitian-penelitian sebelumnya itu belum secara khusus gitu. Maksudnya penelitian-penelitian sebelumnya itu kebanyakan hanya fokus pada prediksi kelulusan atau prestasi secara umum dan belum secara khusus diarahkan sebagai sistem deteksi dini kategori risiko kesulitan belajar yang menggabungkan tugas UTS, UAS, dan kehadiran sekaligus disertai penentuan jumlah klaster optimal yang terukur. Inilah gapnya. Belum banyak sistem menggabungkan. Nah, ini gapnya. Ini gapnya. Yang menjadi dasar pada penelitian saya ini. Selanjutnya, di rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang saya rumuskan. Yang pertama, bagaimana merancang sistem deteksi dini berbasis pola deteksi dini belajar menggunakan algoritma K-means atau berbasis pola nilai dengan K-means. Bagaimana menentukan K atau cluster yang optimal menggunakan metode Heblow atau She-Hulk Confusion, dan bagaimana tingkat validitas hasil pengelompokan diuji dengan Davis-Baldwin Index dan validasi pakar. Pakar di sini yaitu guru dan wali kelas ya. Oke. Lanjut. Di tujuan penelitian sejalan dengan rumusan itu, tujuannya yaitu menghasilkan sistemnya, memperoleh jumlah klaster optimal dan mengetahui tingkat validitas serta kualitas hasil pengelompokan. Oke, bisa dilihat. Selanjutnya, manfaat penelitiannya di sini ada teoritis yaitu memperkaya kajian educasional, data mining pada penerapan K-means untuk deteksi dini kesulitan belajar. Secara praktis, sekolah dibantu identification dini untuk intervensi cepat. Siswa pengenangannya lebih awal, peneliti aplikasi ilmu data dan mining, dan juga tentunya syarat kelulusan saya dong. Oke, di sini ada variabel dan data, yaitu ada nilai tugas, nilai UTS, dan juga peserta kehadiran dengan skala rasio 0 sampai 100%.
Oke, ini lihatnya pada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan CRDSP, DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining yang terdiri dari 6 tahap, yaitu business understanding, business understand, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan development. Data digunakan adalah data nilai peserta didik, ya, tentunya tugas, UTS, UAS, dan presentasi keadilan dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari sistem raport atau sistem akademik, ya, atau e-report sekolah ditambah dengan wawancara dengan guru sebagai validasi. Pada tahap data preparation, data dibersihkan lalu dinormalisasi menggunakan min-max scaling supaya atribut punya skala yang tertata sebelum dihitung jaraknya. Oke, pada tahap modeling, saya menggunakan algoritma K-means, menggunakan Python library Skitron sebelum clustering dijalankan. Jumlah cluster optimal ditentukan lebih dulu metode elbow dan zero confusion pada tahap evaluation hasil clustering evaluasi dengan David Bonding Index dan juga divalidasi secara kuantitatif sama guru dan wali kelas. Hasil akhirnya, resiko ditampilkan sebagai kategori resiko aman, perlu perhatian, dan berisiko. Kesulitan belajar agar guru bisa langsung melakukan eh, tindak. Gitu. Jadi di sini ada jadwal dan juga batasan bisa dilihat ada batasan-batasan yang sudah saya cantumkan. Oke, saya harapkan dengan sistem ini guru dan wali kelas bisa mengidentifikasi peserta didik berisiko sejak awal. Sejak tahap awal, bukan sekedar nilai yang sudah sangat rendah sehingga penanganannya dan pendampingannya lebih dilakukan secara cepat dan tetap sasaran. Penelitian ini kan masih berupa berupa proposal untuk bab 1 sampai bab 3. Implementasi dan pengujian sistem akan dilakukan pada penelitian selanjutnya yaitu bab 4 dan bab 5. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap menerima segala masukan dan juga kritik. Oke. Saya dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.